يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada kerabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti manhaj mereka dengan baik dan benar. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang mengikuti manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan manhaj para sahabatnya. Innahu waliyu dzalik wal qadiru alaih. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita berada di acara Nyatat. Nyatat ini acara yang Masya Allah, dari namanya dan maknanya benar-benar memberikan manfaat kepada kaum muslimin, memberikan tauladan kepada kaum muslimin. Nyatat. Nyatat. Ketika kita menuntut ilmu, kita dianjurkan untuk mencatat. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ilmu itu adalah hewan buruan, dan sementara tulisan adalah pengikatnya. Qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Maka catatlah hewan buruan kamu dengan tali yang kuat. Artinya catat dengan catatan yang rapi, yang bagus, yang lengkap. Wa minal hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukaha bainal khalaiqi taliqatan. Dan termasuk kelakuan yang buruk, kelakuan yang bodoh, kelakuan yang dungu, sikap yang dungu ketika Anda mendapatkan perburuan, kemudian Anda lepaskan tanpa mengikatnya. Artinya apa? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala menganjurkan kaum muslimin untuk mencatat. Setiap ilmu yang ia dapat dianjurkan untuk mencatat, dan itu juga dipraktikkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kita tidak panjang lebar. Nah, kita akan bahas langsung. Nyatat artinya nyatat, kita mencatat, dan arti yang kedua adalah nanya ustaz. Nanya ustaz. Dan ini Masya Allah sangat bermanfaat sekali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang mengetahui jika kamu tidak mengetahui. Makanya jangan malu untuk bertanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala sa'alu idh lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya saat mereka tidak tahu? Ala syifa'ul ayyi as-su'al. Ketahuilah obat kebodohan adalah bertanya. Al-Quran memerintahkan kita untuk bertanya. Hadis memerintahkan kita untuk bertanya. Dan para ulama juga mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Maka semoga
acara yang kita bangun ini, channel yang kita bangun ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin. Pertanyaan pertama dari Abu Yasir di Medan, beliau bertanya, "Assalamualaikum Ustaz. Jika seorang anak bersedekah tanpa menyebutkan nama orang tuanya yang sudah wafat." Seorang anak bersedekah dan dia tidak menyebutkan nama orang tuanya yang sudah wafat. Apakah orang tuanya mendapatkan pahala sedekah tersebut? Masya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan ini memberikan kita beberapa penafsiran. Yang pertama, Ustaz, jika seorang anak bersedekah. Nah, seorang anak yang bersedekah ini tanpa menyebutkan nama orang tua. Nah, pertanyaannya, seorang anak yang bersedekah ini dia bersedekah untuk dirinya atau untuk orang tuanya? Seorang anak bersedekah tanpa menyebutkan orang tua yang sudah wafat. Apakah orang tua mendapat pahala? Kalau dia yang pertama, dia bersedekah untuk dirinya, bukan untuk orang tuanya, dan tidak menyebutkan pula nama orang tuanya, apakah orang tua mendapat pahala? Semua ibadah atau kebaikan seorang anak, maka orang tuanya mendapat percikan pahala dari kebaikan anak tersebut. Ketika seorang anak tumbuh dewasa, kemudian ketika dewasa dia baru mengenal sunnah, tidak ada didikan atau ajaran dari orang tuanya, akan tapi seorang anak mengenal sunnah dari teman-temannya atau dari kehidupannya. Nah, pada saat seperti ini pun insya Allah orang tuanya mendapatkan pahala. Apa saja yang dilakukan seorang anak, insya Allah orang tuanya mendapatkan pahala. Seorang anak sholat, maka orang tuanya dapat pahala. Seorang anak bersedekah, maka orang tuanya dapat pahala. Seorang anak menghafal Al-Quran, maka orang tuanya mendapat pahala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul a'mali 'inda Allah amalu kasbi yadi." Sebaik-baik infak, sebaik-baik amalan anak Adam adalah amalan yang dia buat, yang dia lakukan, yang dia usahakan dari tangannya sendiri, dari usahanya sendiri. Dan anak kita itu adalah usaha dari orang tuanya. Jadi anak adalah usaha dari orang tuanya. Anaknya besar, itu hasil dari nafkah orang tuanya. Anaknya tumbuh dewasa, itu tidak lepas dari usaha orang tuanya. Sehingga apapun kebaikan yang dilakukan anaknya, itu akan mengalir kepada orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis lain, ketika seorang kaum muslimin dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kehormatan. Seorang penghafal Al-Quran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kehormatan. Kemudian begitu pula orang tuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kehormatan. Diberikan kehormatan
Orang tuanya heran, ya Allah, ini kehormatan apa? Saya tidak pernah melakukan kebaikan di dunia. Tidak pernah melakukan kebaikan di dunia, kok saya di sini dihormati? Kenapa saya di sini dihormati? Kenapa saya di sini dipakaikan perhiasan, dipakaikan mutiara, dipakaikan pakaian taj, mahkota di kepala saya? Kenapa ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, bi akhdhi waladikal Qur'an. Karena anakmu menghafal Al-Quran. Nah, jadi apapun yang dilakukan seorang anak, maka orang tuanya mendapat pahala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika seandainya seorang anak bersedekah untuk orang tuanya, atas nama orang tuanya, maka ini lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun di sana ada sedikit perselisihan, akan tapi jumhur para ulama berpendapat bolehnya seorang anak bersedekah atas nama orang tuanya. Akan tapi ini tidak disebut Ustaz, tidak disebut juga tidak masalah. Yang penting niatnya, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Ketika dia niatkan dia bersedekah dan ini atas nama orang tuanya, maka itulah yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Anda menyebutkan nama orang tua Anda ketika Anda bersedekah, maka itu jauh lebih baik lagi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkurban, beliau menyebutkan Allahumma hadza minni wa min ummati, ya Allah, kurban ini aku peruntukkan untuk diriku dan untuk umatku. Artinya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikutkan orang lain dalam amal ibadahnya, Rasulullah SAW menyebutkan orang-orang yang dia ikutkan. Kadang Rasulullah menyebutkan untukku, untuk keluargaku, dan untuk umatku. Artinya ketika kita ingin melakukan sedekah dan sedekah itu kita peruntukkan untuk orang tua kita, lebih afdalnya kita sebutkan nama orang tua kita. Akan tapi kalaupun kita tidak sebutkan, maka itu telah cukup bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi itu yang pertama. Kalau seandainya sedekahnya untuk diri kita sendiri, maka orang tua kita juga dapat pahala. Kalau seandainya sedekahnya untuk orang tua kita, maka orang tua kita juga dapat pahala. Kedua-duanya orang tua kita dapat pahala. Ini untuk jawaban pertama. Jazakumullahu khairan Abu Yasir atas pertanyaannya. Semoga pertanyaan ini mendapat manfaat bagi kaum muslimin. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullahu khairan.